What's up my brothers and sisters, kembali dengan saya Brandon Lim dan selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita ada review, tepatnya non-spoiler review untuk Godzilla vs Kong. Ya, akhirnya Godzilla vs Kong juga sudah tayang ya, dan sudah mulai tayang juga di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Saya akan memberikan review saya dan memberikan opini saya secara jujur tentang film ini. Karena hype film ini sudah cukup besar dan waktu itu karena pandemi sempat di delay. Sekarang kita langsung aja masuk kepada pros atau kepada hal-hal yang baik dari film ini yang saya enjoy, yang saya sangat nikmati. Jadi saya ada 4 poin di sini. Jadi yang pertama adalah epic battle atau pertarungan yang all out, yang keren. Ini mungkin buat saya salah satu battle atau pertempuran antara Titan favorit saya di sepanjang semua franchise dari Godzilla dan Kong dari yang tahun 2014 sampai sekarang, dari 4 film. Jadi ini adalah pertarungan favorit saya. Kalau kita membahas tentang CGI, ya CGI atau graphics, whatever you call it ya. Jadi CGI di film ini bagus banget, ya above like semuanya yang dulu-dulu ya, ngalahin semuanya pasti, karena CGI di film ini bagus banget, grafiknya sangat detail dan Godzilla terlihat sangat realistik, boleh dibilang seperti itu. Kong juga seperti itu. Monkey never claps. Dan yang saya enjoy nomor 3 dari film ini adalah kehancuran yang fatal. Karena memang film ini tujuannya adalah tentang itu ya, kalau menurut saya. Karena saya mau nonton film ini, yang saya cari adalah destruction atau kehancuran dari film ini kan. Jadi ya, buat saya kehancuran di film ini bagus banget, all out banget. Sampai saya suka mikir kayak, kalau ini sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata, kayaknya bakal butuh sekitar like 25 years, pokoknya puluhan tahun untuk bisa membenahi dan rebuild lagi kota yang dihancurkan oleh para Titans ini. Jadi saya benar-benar enjoy banget kehancuran yang disebabkan oleh Godzilla dan Kong di film ini. Dan nomor 4 yang saya enjoy dari film ini adalah ada pemenang yang jelas di film ini. Jadi mungkin seringkali kan kayak kita nonton film kayak Batman vs Superman misalnya contohnya. Pada akhirnya kan memang mungkin Batman sepertinya menang, tapi pada akhirnya kan kayak nggak jelas gitu kan menangnya. Atau enggak udah berantem lama, tapi pada akhirnya nggak jelas siapa yang menang, siapa yang lebih jago. Nah, di film ini itu jelas sekali siapa yang menang, jelas sekali siapa yang lebih jago, jelas sekali siapa yang menjadi raja Titan ya di franchise ini. Dan saya sangat senang untuk katakan bahwa Titan pilihan saya, Titan favorit saya menjadi pemenang di film ini. Jadi kalau kalian belum nonton, nonton aja, kalian bakal tahu siapa yang saya root for dari awal. Dan kalau kalian sudah nonton film ini, ya kalian tahu siapa pemenangnya. Oke, sekarang kita masuk kepada kelemahan atau cons dari film ini yang saya tidak suka. Ya, cuma ada 3 poin sih sebenarnya yang saya siapkan di sini. Tapi dari 3 hal ini, kelemahannya itu cukup kuat ya. Boleh dibilang sangat kuat sampai itu memberikan pengaruh yang cukup besar dalam saya memberikan nilai untuk film ini. Ya, yang pertama adalah pendalaman karakter yang sangat biasa, yang sangat flat. Menurut saya hampir semua karakter manusianya ya di sini ya, di luar Godzilla dan Kong, itu tidak punya pendalaman karakter yang terlalu dalam. Jadi kesannya seperti mereka cuma karakter biasa aja yang kayak lewat, terus kayak nggak ada hubungan spesial apa-apa satu dengan yang lain, terus juga backgroundnya juga nggak jelas. Itu menurut saya sayang banget. Dan itu juga jadi masuk kepada yang nomor 2 yaitu dialog ya. Jadi dialognya ini karena pendalaman karakter menurut saya tidak terlalu dalam, tidak terlalu signifikan dan baik. Jadi dialog itu biasa aja. Jadi nggak ada kayak reference atau referensi film-film sebelumnya, misalnya dari Godzilla 1 atau dari Kong atau dari King of the Monsters gitu ya. Ya ada di sedikit di beberapa parts, di beberapa scene ada, tapi sedikit dan nggak signifikan gitu loh. Kayaknya nggak mendetail, nggak dalam, biasa banget. Dan ada banyak karakter yang dari film Godzilla King of the Monsters yang ada lagi di dalam film ini. Ya jadi dialog mereka itu kayak pokoknya nggak banget lah, biasa banget lah. Terus ada banyak karakter juga yang sebenarnya ada hubungan yang sangat dekat dengan salah satu karakter yang key atau kunci dalam film Godzilla King of the Monsters,
tapi dia nggak punya dialog yang baik, dia tidak punya scene atau peran yang besar di film ini, tidak ada referensi. Pokoknya, aduh, sangat-sangat disayangkan. Poin nomor 3 adalah yang menurut saya paling sangat saya sayangkan adalah durasi. Durasi film ini di antara semua franchise, dari yang pertama dari Godzilla, dari Kong, Skull Island, atau dari Godzilla King of the Monsters, ini adalah durasi yang paling sebentar. 1 jam 53 menit, sekitar segitu ya. Jadi nggak nyampe 2 jam. Dan itu sudah termasuk credits. Dan kalau kamu nonton film ini, tidak harus tunggu sampai akhir karena tidak ada end credit scene. Tidak seperti Godzilla King of the Monsters. Ya, jadi di after credit scene nggak ada. Jadi kalau kalian nonton film ini, terus nonton, nungguin di teater gitu, sampai akhir, nggak ada. Jadi lebih baik langsung pulang aja. Jadi menurut saya ini sangat disayangkan. Dan seharusnya menurut saya harusnya at least ditambahkan sekitar 10-15 menit untuk tambahkan dialog dan pendalaman karakter yang lebih tajam dan lebih deep, lebih dalam untuk para karakter manusianya. Harusnya sih seperti itu. Jadi kayaknya kita akan lebih puas dan lebih enak gitu nontonnya. Tapi memang sepertinya sasaran utama dari film ini adalah pertarungan antara Godzilla versus Kong. Ya kan, itu jelas ya. Dan itu buat saya epic banget ya. Saya enjoy banget semua fight sequence-nya. Saya enjoy, itu benar-benar jadi kayak fight of the decade gitu lah. Dan menurut saya sebelum kamu nonton film ini, kamu boleh juga rewatch film-film sebelumnya. Tapi tidak harus semuanya. Jadi film Godzilla pertama yang tahun 2014 itu boleh di skip, kayaknya unnecessary, nggak apa-apa. Kalian boleh nonton dari Kong Skull Island, terus boleh nonton Godzilla King of the Monsters. Karena saya lakukan itu seminggu sebelum saya nonton film ini. Ya, jadi agak di-refresh lah memorinya tentang franchise ini dan mereka mau kemana. Jadi untuk Godzilla vs Kong ini, saya akan berikan nilai 8/10. Tadi yang saya mau kasih di bawah angka 8, tapi kok kayaknya terlalu pelit gitu. Tapi saya kayaknya nggak bisa kasih di atas 8 juga. Tadi mau 8,5, kayaknya it's too high, terlalu tinggi. Jadi angka 8 adalah angka yang paling pas untuk saya. Tapi overall, saya enjoy film ini. Jadi ya, itu adalah non-spoiler review dari Godzilla vs Kong dari saya. Kalian kalau sudah nonton film ini juga boleh berikan pendapat. Menurut kalian seperti apa filmnya? Saya juga ingin membaca jagoan kalian siapa di film ini, Godzilla atau Kong. Ya, dan ada surprises here and there di film ini. Kalian bisa nonton untuk find out. Ya, buat saya ini must watch sih. Seru banget. So that's it. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video. Share this video with your friends. I'll be seeing you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brendan Lim, signing off. Peace out.